Konsil Tenaga Kesehatan sudah terbit sebetulnya, tetapi mengenai pengangkatan keanggotaan itu masih gonjang-ganjing, dan pada akhirnya terbit juga tentang keanggotaan karena memang Perpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan sudah terbentuk dari tahun 2017 dan ada beberapa perubahan, dan ternyata 2022 terbit mengenai pengangkatan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Sahabat Nescafe, ketemu kembali saya Jarus Degen. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba membahas tentang keberadaan konsil keperawatan yang memang amanat undang-undang praktek keperawatan. Saya kira itu hal yang tidak perlu dibahas lagi dan tidak perlu dibantah lagi, karena memang undang-undang begitu mengamanatkan ketika undang-undang praktek keperawatan terbit 2 tahun harus dibentuk konsil. Tetapi hari ini sungguh gembira karena memang ternyata konsil tenaga kesehatan sudah terbit sebetulnya, tetapi mengenai pengangkatan keanggotaan itu masih gonjang-ganjing, dan pada akhirnya terbit juga tentang keanggotaan karena memang Perpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan sudah terbentuk dari tahun 2017 dan ada beberapa perubahan, dan ternyata 2022 terbit mengenai pengangkatan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Saya kira cukup gembira walaupun memang sangat telat, tetapi apresiasi pemerintahan Jokowi sangat luar biasa bahwa mengenai konsil ini tidak lagi gonjang-ganjing, dan kita cukup bersyukur karena memang sudah terbit, termasuk memang di dalamnya adalah ada namanya konsil keperawatan ya. Jadi kalau kita mengacu ke Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2002 tentang pengangkatan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan ya. Karena memang kalau kita melihat sejarahnya sebetulnya konsil tenaga kesehatan itu dari 2027 Perpresnya sudah keluar, sebetulnya sudah keluar ya. Kemudian dan pada akhirnya keanggotaan ini diangkat ya, dan ini sangat luar biasa orang-orang yang memang sebelumnya sudah sangat mengharapkan untuk duduk dalam kepengurusan konsil, karena memang ini konsil ini kalau kita melihat strukturnya dia adalah setingkat pejabat negara dan dibiayai oleh negara ya selama 5 tahun. Tentu ini suatu hal yang sangat punya tanggung jawab yang luar biasa, karena kalau kita bahas lagi tentang keberadaan konsil juga bukan sembarangan ya, tetapi tugasnya sangat berat kalau saya lihat dan saya baca ya. Dan mungkin teman-teman tahulah apa yang disebut tugas dan fungsi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Oke, kalau kita merujuk lagi kepada Keputusan Presiden ya yang sudah terbit ya mengenai konsil tenaga kesehatan ya. Sini ada 11 masing-masing tenaga kesehatan ya. Kalau kita sedikit bahas ya, baca sedikit ya. Jadi ada namanya konsil psikologi klinis, kemudian ada konsil keperawatan. Nah, ini konsil keperawatan di nomor 2 dari konsil psikologi klinis ya. Kalau saya lihat dari struktur orang-orangnya memang tidak asing lagi, memang ini orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi menurut saya. Ada Saudari Maya Ratnasari Eskep Mkep
ya. Kemudian Dr. Untung Sujianto Eskep MKes, saya kira ini juga orang-orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Lalu nomor 3 Saudari Nurse Dedi Arvisal Eskep MH, saya kira juga ini orang yang punya pengalaman baik di dunia keperawatan dan di dunia politik. Saya kira orang-orang seperti itu perlu diapresiasi, dan tentu ini menjadi tugas berat bagi saya, bagi teman-teman. Kemudian Saudari Amelia Eskep MN, dan ini juga malang melintang di dunia keperawatan, mungkin teman-teman tahu. Saya kira nanti mungkin pada saatnya kita akan kenal, akan memperkenalkan diri dengan program-programnya yang luar biasa. Kemudian Saudara Herbasuki Eskep MKes, ini juga ya saya kira semua punya kompetensi dan punya kapasitas yang luar biasa. Kemudian Saudari Elise Garmelia AMD Pers, ya ini juga panjang gelarnya. Lalu Saudari Suhartini Eskep MKes, ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita patut bersyukur bahwa ternyata tenaga konsil sudah terbit. Semoga menjadi amanah dan menjadi harapan bagi dunia keperawatan, ya khususnya, dan umumnya mungkin bagi dunia nakes, sehingga membuat satu gebrakan, membuat satu perubahan dalam dunia kesehatan kita, bukan saja sebagai pajangan saja, tetapi ini menjadi tugas berat bagi teman-teman dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Presiden, karena memang amanatnya luar biasa, dananya juga dari APBN. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua. Mari kita dukung teman-teman untuk khususnya dunia keperawatan. Semoga keperawatan menjadi perawatan mandiri, mempunyai kemandirian, lalu mempunyai kemajuan dalam segala hal, karena memang keperawatan adalah mempunyai sumber daya manusia yang paling banyak, 70%. Luar biasa SDM-nya, mendominasi dalam kancah Fasiankes, ya, baik dari tingkat rumah sakit sampai pada tingkat puskesmas pembantu, ya, klinik-klinik dan lainnya, semua perawat mendominasi. Untuk itu sekali lagi saya atas nama Nescafe memberikan selamat kepada teman-teman, kepada 7 teman kita, ya. Semoga amanah dan tetap berjuang demi kemajuan dunia perawatan. Oke, guys, sekali lagi sukses dan tetap semangat.